bersama saya di pembelajaran kewirausahaan, dan kali ini topik yang akan kita bahas berkaitan dengan bidang-bidang manajemen. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini berarti bahwa dalam sebuah organisasi ada orang yang merencanakan dan mengorganisasikan serta tenaga pelaksana. Fungsi-fungsi seperti inilah yang disebut dengan seni manajemen. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang-bidang manajemen itu dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen itu antara lain manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia atau SDM, dan manajemen administrasi. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bidang manajemen yang penting. Ketika mutu produk atau jasa menjadi kunci dalam memenangi persaingan bisnis, peran manajemen produksi terasa semakin penting bagi perusahaan. Kegiatan produksi yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan dalam bentuk menumpuknya persediaan. Kegiatan produksi yang buruk juga dapat berakibat pada rendahnya mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Banyak perusahaan yang gagal bersaing di pasar karena lemah dalam pengelolaan produksi. Di lain pihak, ada perusahaan yang berhasil memenangi persaingan karena mengelola kegiatan produksinya dengan baik. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan rancangan produk atau jasa, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan kerja. Rancangan produk. Rancangan produk dipelajari oleh bagian produksi untuk mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Contoh, apakah teknologi yang dimiliki saat ini mampu memproduksi produk yang diusulkan? Jika tidak memungkinkan, apakah teknologi yang ada harus diganti sebagian atau seluruhnya? Kemudian, volume produksi. Manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki. Contohnya, apakah fasilitas produksi yang dimiliki mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, berapa jumlah yang diproduksi agar tidak terjadi kelebihan produksi. Kelebihan produksi berarti menumpuknya persediaan yang berdampak buruk bagi keuangan perusahaan. Selanjutnya, proses produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan proses produksi yang paling efisien. Contoh, apakah proses produksi memerlukan dukungan teknologi baru atau cukup hanya dengan memodifikasi teknologi yang ada? Selain masalah efisiensi, proses produksi harus mampu memenuhi tuntutan dari rancangan produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, lokasi dan tata letak. Setelah proses produksi dipilih, langkah selanjutnya adalah merancang lokasi dan tata letak dari proses produksi. Lokasi dan tata letak didesain sedemikian rupa sehingga efisien. Contoh, gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi sebaiknya berdekatan dengan lokasi proses produksi. Keputusan lokasi dan tata letak juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemerintah biasanya memiliki peraturan yang berkaitan dengan lokasi pabrik atau industri. Terakhir, rancangan pekerjaan. Tahap akhir dari perancangan sistem produksi adalah menentukan pembagian kerja, membuat standar kerja, dan sebagainya. Melalui rancangan pekerjaan, ditetapkan cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Tahap ini juga ditentukan para pelaksana dari sistem operasi. Kemudian,
Dalam sistem produksi ini juga ada pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu masalah mutu dan persediaan. Pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga supaya mutu barang tetap terjamin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, bahan baku yang digunakan harus bermutu. Jika inputnya bermutu, maka secara umum outputnya juga akan bermutu. Kedua, penggunaan teknologi maju untuk menjamin mutu. 3. Penetapan tanggal berlakunya produk. Umumnya penggunaan produk ada batas waktunya. Produk yang melampaui batas waktu yang ditetapkan harus ditarik dari pasar. 4. Pengemasan atau pengepakan. Pengepakan yang baik untuk mempertahankan mutu barang dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya berkaitan dengan manajemen persediaan. Berhasil tidaknya perusahaan menjual barang dalam banyak hal bergantung pada adanya persediaan. Dalam pemikiran yang sederhana, siapkan saja persediaan dalam jumlah yang cukup. Persediaan yang cukup besar akan membutuhkan biaya yang besar pula. Oleh karena itu, harus dipikirkan berapa jumlah persediaan yang ideal agar perusahaan beroperasi secara efisien dan efektif. Kejadian yang harus dihindari adalah bahwa pada saat ada pesanan, perusahaan tidak mempunyai persediaan barang. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, perlu ada kerjasama antara bagian persediaan dan bagian pemasaran. Penanganan yang terbaik adalah dengan menggunakan perhitungan jumlah persediaan yang efisien atau economic order quantity, peramalan kebutuhan persediaan yang tepat, dan mengontrol persediaan secara ketat. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai. Dari pengertian pemasaran di atas tadi, manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan. Manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh. Sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu diperkirakan atau dipastikan apakah produk tersebut akan laku dijual atau tidak. Setiap barang yang diproduksi tidak selalu ada yang membeli. Bahkan sering terjadi bahwa sebuah produk tidak laku di pasaran akibat tidak sesuai dengan selera pasar atau konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar sebelum membuat produk baru. Riset pasar. Pasar merupakan indikator pemberian informasi yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Jika salah dalam menafsirkan keadaan pasar, bisa berakibat fatal dalam penentuan kebijakan perusahaan. Dalam riset pasar, harus benar-benar diadakan penelitian dan sedapat mungkin dihindari pengambilan kesimpulan yang salah. Riset pasar yang dilakukan berbeda untuk setiap jenis pasar. Riset pasar untuk pasar persaingan monopoli akan berbeda dengan riset pasar untuk pasar persaingan sempurna. Selanjutnya terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Proses pemilihan pasar oleh manajemen pemasaran diawali dari proses segmentasi. Segmentasi adalah proses identifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. Contoh,
Astra International atau Astra, yang merupakan produsen mobil. Astra membuat mobil yang ditujukan sebagai kendaraan rumah tangga dan kendaraan niaga. Oleh Astra, konsumen kendaraan keluarga kemungkinan dipilah lagi menjadi beberapa kelompok pasar yang homogen. Misal, keluarga yang menyukai mobil sedan dan keluarga yang menyukai minibus. Pengelompokan segmen pasar ke dalam beberapa kelompok pasar yang homogen ini disebut dengan targeting. Katakanlah Astra menargetkan pasaran kendaraan keluarga jenis minibus yang akan dilayani. Proses selanjutnya yang harus dilakukan Astra adalah positioning. Dalam hal ini, Astra memposisikan kendaraan minibus yang diproduksinya sebagai kendaraan keluarga jenis minibus yang hemat bahan bakar. Masih berkaitan dengan manajemen pemasaran. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Keempat unsur tersebut adalah produk, harga, promosi, dan distribusi, atau yang lebih dikenal dengan 4P, Product, Price, Promotion, and Place. Produk. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang diinginkan oleh konsumen dari suatu produk. Selain aspek fungsional, konsumen umumnya akan mempertimbangkan aspek lain, misalkan mutu dan kemudahan penggunaan dari suatu produk. Singkatnya, perusahaan harus mampu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran. Selanjutnya, harga atau price. Harga memainkan peranan penting dalam pemasaran. Mutu produk yang baik menjadi tidak ada artinya apabila konsumen enggan membeli produk tersebut karena alasan harga. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan daya beli dari konsumen yang menjadi sasarannya. Selanjutnya, promotion atau promosi. Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan produk di pasar ditentukan aktivitas promosi perusahaan. Penggunaan media promosi seperti media elektronik dan cetak adalah penting untuk menyampaikan pesan tentang produk. Adanya promosi produk, hal ini dapat agar nantinya masyarakat tertarik dengan produk yang akan dipasarkan nantinya. Promosi bukan hanya melalui lisan, namun juga bisa secara tertulis seperti pamflet, brosur, atau selebaran, iklan, dan lainnya. Dari promosi produk ini nantinya diharapkan akan memberikan stimulus dan rangsangan kepada konsumen agar meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut. Selanjutnya distribusi atau penempatan atau place. Unsur terakhir dari pemasaran adalah distribusi. Produk yang baik dengan harga yang wajar dan promosi yang tepat sasaran menjadi tidak ada artinya apabila konsumen mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memilih saluran distribusi yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Keberhasilan pemasaran suatu produk atau jasa tidak tergantung hanya pada keunggulan salah satu dari unsur tersebut karena keempat unsur tersebut saling berkaitan. Keempat unsur pemasaran tersebut dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian, ada berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan raja yang harus dipenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini mengacu pada kepuasan konsumen dalam jangka panjang. Memberi kepuasan kepada konsumen dalam jangka panjang bukan hal yang mudah. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, mutu barang. Barang yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan konsumen. 2. Mudah mendapat produk tersebut. 3. Pelayanan purna jual. Barang yang dijual harus selalu diikuti penggunaannya. Jika ada kesulitan dalam penggunaannya, maka konsumen harus mendapat kepastian kepada siapa
hal itu dilaporkan. Misal, PT Astra International, pemegang merek mobil Toyota di Indonesia, memberi layanan purna jual demi kepuasan pelanggan. Mereka mempersiapkan teknisi yang dapat membantu pemakai mobil Toyota jika mereka menemui kesulitan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Sumber dana. Manajemen keuangan harus dapat memilih sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Sumber dana itu dapat berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Untuk dana dari dalam perusahaan, perusahaan dapat memperoleh dana dari perusahaan dengan kebijakan menahan pembagian dividen. Para manajer keuangan harus dapat memberi argumentasi kepada pemegang saham agar sebagian keuntungan perusahaan dapat disisihkan untuk memperbesar dana yang sudah ada. Manajer keuangan harus memberi alasan yang tepat agar rapat umum pemegang saham menyetujui sebagian laba ditahan untuk meningkatkan aset perusahaan. Kemudian dana dari luar perusahaan. Ini perusahaan dapat memperoleh dana dari luar seperti pasar modal, pinjaman dari bank, dan sumber lainnya. Dana dari luar perusahaan dapat berbentuk modal perusahaan dan pinjaman. Jika perusahaan menarik dana dengan cara menjual saham, dana tersebut menjadi modal sendiri. Artinya, jumlah saham yang beredar bertambah banyak. Pemegang saham adalah pemilik dan mereka berhak mendapat dividen. Di lain pihak, dana dari luar perusahaan dalam bentuk pinjaman tidak begitu mempengaruhi kebijakan perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan harus membayar bunga tanpa terikat dengan laba rugi yang diperoleh perusahaan. Pemilihan bentuk dana dari luar tergantung dari beberapa pertimbangan, tetapi secara umum kebutuhan aktiva lancar harus menggunakan dana sendiri, sedangkan investasi sebaiknya menggunakan pinjaman. Selanjutnya terkait penggunaan dana. Dana yang ada pada perusahaan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan, harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar nilai perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Dana itu dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Pertama, penanaman modal jangka pendek. Penanaman modal jangka pendek diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat sementara, seperti pembelian surat berharga, tabungan, dan penanaman modal lainnya. Karena sifatnya jangka pendek, pembelian surat berharga harus dalam bentuk tabungan di bank. Dana tersebut harus dapat dicairkan kapanpun saat dibutuhkan. Selanjutnya ada penanaman modal jangka panjang. Untuk penanaman modal jangka panjang diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat permanen, seperti pembangunan gedung bertingkat atau pemberian pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Penanaman modal seperti itu harus dilakukan dengan hati-hati karena jika terjadi kesalahan akan sulit diperbaiki. Terakhir, terkait pengawasan penggunaan dana. Dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas, sebaiknya perusahaan menetapkan pola penggunaan dana yang disertai pola pengawasannya. Oke, jadi dengan manajemen keuangan yang ada, diharapkan sebuah perusahaan atau organisasi mampu merealisasikan tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karena dengan manajemen dan pengolahan keuangan yang baik, maka pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir bisa terlaksana dengan baik dan tujuan pun bisa tercapai dengan
mudah. Bisa kita bayangkan ketika manajemen keuangan amburadul, ya, maka perusahaan pun akan terkena imbasnya, bahkan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada manajemen personalia atau manajemen SDM. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan PHK, pemutusan hubungan kerja, dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan. Hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia antara lain penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, dan motivasi. Terkait dengan penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai harus dapat menjaring sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah yang diperlukan pada penerimaan pegawai diantaranya pertama, ada analisis jabatan. Untuk penerimaan pegawai, terlebih dahulu diadakan analisis jabatan yang akan diisi. Berdasarkan analisis jabatan, akan diketahui kriteria orang yang akan ditempatkan atau diseleksi. Selanjutnya, seleksi penerimaan pegawai. Seleksi penerimaan pegawai digunakan untuk memastikan siapa yang ditunjuk atau tepat untuk mengisi suatu jabatan. Seleksi itu harus dapat menggambarkan kualifikasi calon bersangkutan. Setelah berhasil menentukan orang untuk mengisi suatu jabatan, kemudian langkah berikutnya adalah tahap pelatihan. Untuk mempersiapkan pegawai untuk mengisi suatu pekerjaan memerlukan proses, yaitu melalui pelatihan. Pelatihan memungkinkan seseorang memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menduduki suatu posisi. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan yang bersangkutan mampu bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ada penilaian pegawai. Pegawai sebagai bagian dari perusahaan harus dinilai atas prestasi dan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. Penilaian harus didasarkan atas sikap yang objektif. Seseorang tidak boleh membeda-bedakan orang lain baik karena hubungan pertemanan maupun saudara. Penilaian baik tidaknya kepada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan ini sebaiknya ditentukan oleh kemampuan orang tersebut menjabarkan pekerjaan demi mencapai tujuan dan dedikasinya dalam rangka mengemban misi organisasi. Kemudian ada promosi dan motivasi. Setelah mengadakan penilaian atas pegawai yang bersangkutan, ada beberapa kemungkinan sebagai akibat dari penilaian tersebut. Pertama, mempertimbangkan untuk diberhentikan. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan tidak layak menjadi pegawai perusahaan tersebut. Nah, layak tidaknya menjadi pegawai disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, sering melakukan pelanggaran dengan sengaja, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, bisa juga tidak memiliki kemampuan. Memberhentikan seseorang harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Namun sebelum diberhentikan, sebaiknya terlebih dahulu diberi peringatan. Selanjutnya, dipindahkan ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit. Tindakan ini dilakukan sebagai akibat kesimpulan penilaian terhadap seseorang yang dianggap tidak mampu lagi mengisi jabatan lama yang lingkupnya lebih luas. Sebagai jalan keluar, ia diberi jabatan yang lebih rendah atau lebih sempit lingkupnya. Selanjutnya dipindahkan ke jabatan lain. Tindakan ini dilakukan karena seseorang tidak cocok pada pekerjaannya yang sekarang, sehingga ia dipindahkan ke pekerjaan yang baru yang masih satu level. Keempat, promosi. Ya, promosi adalah pemberian kepercayaan kepada seseorang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan suatu penilaian yang positif untuk orang yang bersangkutan.
Promosi akan memberi motivasi kepada seseorang untuk bekerja lebih giat. Terakhir, terkait motivasi. Menurut George Terry, salah satu fungsi manajemen adalah actuating, yaitu penggerakkan. Penggerakkan merupakan suatu langkah dalam organisasi agar anggota dapat atau mau bekerja dengan maksimal. Untuk bekerja secara maksimal, ia perlu diberi motivasi. Antara lain, diberikan dalam bentuk penghargaan terhadap prestasinya, pujian, kepastian pengembangan diri pada perusahaan, dan penghargaan bahwa ia adalah pribadi yang diperhitungkan keberadaannya. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen SDM perusahaan diantaranya adalah pembukaan lapangan kerja. Setelah melewati tahap ini dan sesuai dengan persyaratan, maka akan ada pengembangan mutu. Pengembangan mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas karyawan agar dalam bekerja nantinya tidak menemui kendala yang berarti dan dapat diselesaikan secara mandiri. Selanjutnya ada manajemen akuntansi atau manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pengadministrasian kegiatan. Kegiatan dalam organisasi berukuran besar sangat banyak dan beragam, sehingga perlu dilengkapi dengan pengadministrasian terpadu. Bentuknya adalah bahwa setiap bagian masih mempunyai hubungan dengan bagian administrasi, baik menyangkut data, kepegawaian, hubungan keluar, hubungan dengan pemerintah, maupun hubungan jaringan komputer pusat dengan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya, pemakaian alat-alat perkantoran. Pemakaian alat-alat kantor harus efektif dan efisien agar dapat menunjang kemajuan organisasi. Setiap bagian harus diatur untuk menggunakan berbagai peralatan yang ada. Kemudian, pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus memikirkan keserasian dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Berkaitan dengan itu, manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti data akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, manajemen administrasi juga harus melakukan pengarsipan yang baik. Arsip harus dikelola sedemikian rupa sehingga setiap orang yang membutuhkan informasi dapat memperolehnya. Nah, dengan informasi yang lengkap, organisasi dapat beroperasi dengan baik. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kali ini ada 5 pokok bidang manajemen. Pertama, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya atau manajemen personalia, dan manajemen akuntansi atau administrasi. Semuanya saling bersangkutan dan berhubungan satu sama lain demi menciptakan iklim perekonomian yang baik dan lancar. Dengan keserasian 5 bidang ini akan membentuk dan menciptakan sebuah manajemen yang baik dan kompleks. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada satu yang lebih baik di antara bidang-bidang tersebut. Namun, kesemuanya menjadi satu rangkaian yang utuh di mana saling mengisi dan membantu untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal.